hebat atau enggaknya seorang fighter itu bukan dilihat dia dari silat kah, dari karate kah, dari taekwondo kah, atau dari bela diri manapun ya kan. Dalam artian seorang fighter ya kan hebat atau enggaknya ya tergantung si pribadinya, si fighternya sendiri gitu. Dalam artian dia bisa menguasai nggak yang dia pelajari gitu. Ya ini hafalan amin dadah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mantupers. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang saya bersama seorang fighter, guru fighter juga. Kita mau tanya-tanya nih, dia yang fighter yang dia miliki itu fighter apaan gitu, dan bedanya dengan apa silat-silat yang lain apa gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kan mau latihan nih orangnya nih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gimana perkenalkan dong Mas? Ya, kenalkan nama gua Abdul. Kebetulan emang gua seorang karateka ya. Dari senian dikit Mas. Gua seorang karateka dari aliran Kyokushin karate. Jadi bisa dikatakan Kyokushin karate itu menganut full contact ketika fight. Oh, di full contact tuh kontak kayak itu halo gitu. Bukan, itu nelfon. Full contact itu mata ketemu mata gitu. Full contact tuh Nanti apa? kalau mata ketemu mata jatuh cinta. Jelasin dong makanya. Ya, mas full contact itu artinya ya kita ketika fight itu memang real fight. Jadi buat hantam, pukul, bisa dikatakan prinsipnya yang kuat yang menang. Gitu. Iya. Terus nggak kayak orang tua yang kecil gitu, berarti nggak ada gunanya dong gue ikut latihan karate. Enggak juga. Sebuah pertarungan fighters yang terutama itu nggak dilihat dari besar atau kecilnya. Kan katanya yang kuat. Ada seorang. Ya kalau kecil tapi kuat, situ kuatnya. Gitu. Nah bedanya sama kan banyak tuh nama-nama, ada taekwondo, ada pencak silat, ada boxing, apalagi ada tapak suci. Nah itu bedanya apa? Ini karate ya? Iya, bedanya kalau menurut gue ya begini, bela diri itu semuanya sama aja. Sama aja. Mau itu karate kah, mau itu taekwondo kah, ya kan, pencak silat kah, atau apapun itu, ya kan. Apapun itu jenis bela diri, ya kan. Intinya itu bela diri, ya kan. Oh. Dalam artian ini yang diajarin apa sih? Kita yang dipelajarin apa sih dalam bela diri itu? Itu ya cara mempertahankan diri. Gimana sih cara mempertahankan diri, ya kan? Ya banyak, ya kan? Banyak cara ya. Salah satunya kita yang diajarin bela diri itu ya dengan fight itu, ya kan? Dengan pukulnya, tendangannya, bantingannya, kunciannya gitu. Jadi pada dasarnya semua bela diri itu sama. Hanya yang membedakan itu mungkin filosofinya atau cara mereka bertarung. Gaya bertarungnya beda-beda gitu. Jadi misalkan ada yang bertarung dengan jarak pendek, yang jarak dekat, dalam artian dia jarak dekat, ada yang jarak menengah, ada yang jarak jauh gitu. Nah biasanya kalau taekwondo itu biasanya yang diandalkan itu kaki, tendangan. Ya, tendangan itu biasanya dia buat main di jarak menengah sama jauh. Nah kalau di gua sendiri yang praktisi Kyokushin, iya mau jarak dekat ayo, kan jarak menengah pun juga bisa gitu. Kyokushin namanya ya. Kyokushin apa tadi namanya? Karate Kyokushin. No. Iya. Kyokushin itu apa? Kalau karate ini katanya dari Jepang ya? Ya, karate dari Jepang, ya kan. Nah bedanya karate dengan silat, mungkin kalau silat itu dia lebih mengandalkan kuda-kuda rendah kali ya. Dia menggunakan kuda-kuda rendah, jadi ya dan juga dia main di gesit, gerakannya gesit, ya kan? Jadi juga dia kunciannya harus cepat, semuanya sekarang itu cepat. Bukan berarti karate enggak harus gesit juga, enggak, tetap kita gesit, cuman tadi yang membedakan tuh gaya bertarung, filosofi sama gaya bertarung gitu. Ketika fight gimana ya kan. Nah kalau
buat pribadi karena gaya gue Kyokushin karate, jadi ya fight gue ya relax diri. Jadi kuda-kuda ya bebas. Beda halnya dengan misalkan kalau kita perhatikan kayak pencak silat, dia menggunakan kuda-kuda rendah. Jadi ketika fight pun juga dia menggunakan kuda-kuda rendah. Jadi keuntungannya apa kalau kuda-kuda rendah? Iya, dia kokoh, kuda-kudanya sulit untuk dijatuhkan. Gitu. Ya. Dan dia juga harus cepat gitu. Gerakan juga harus cepat, sama. Semua bela diri juga harus menggunakan kecepatan, ketepatan, dan kekuatan. Itu prinsip dasar bela diri. Seperti itu. Itu yang membedakan. Jadi kayak filosofinya, ya, terus cara pengambilan pukulannya. Jadi mungkin menurut kayak karate nih, praktisi lebih praktis pukul langsung pukul, ya kan? Nah jatuh. Nah mungkin kalau silat atau yang lain ada sebelum mukul ada gaya dulu lah, ya kan? Ada gayanya dulu atau cara pengambilnya dulu yang lebih menurut dia itu efisien. Nah kalau dia tidak bisa menguasai ya cuma mau misalkan misalnya di karate dia sabuk hitam tapi dia tidak bisa menguasai gerakan, sama aja bohong. Gitu. Nah yang terpenting dalam fighter itu penguasaan diri. Oh, karate itu tingkatannya di sabuk ya? Dulu gue pernah juga sih, cuma nggak nyampe sabuk kuning aja kagak nyampe. Sabuk apa dulu yang paling rendah? Putih. Nah kalau di karate sendiri sabuk paling rendah itu putih. Kedua itu kalau di Kyokushin ini ada perbedaan ya. Karate ada. Emang karate ada berapa bagian sih karate? Karate itu dibagi lagi ya? Itu ya ada banyak aliran, ya kan, ada kayak gue sendiri Kyokushin, ya kan, Kyokushin karate. Kayak ini pakai aliran-aliran. Iya. Sama dengan pencak silat, misalnya ada kayak Siliwangi, kayak sate, ya kan. Banyak matahari putih. Jadi aliran-aliran. Iya, beda gitu luas. Kalau karate lo ini tingkatannya apa? Putih. Nah, putih. Terus masuk ke orange strip. Orange strip. Ya. Terus orange strip itu biru strip. Biru ada biru strip. Banyak amat. Kuning strip. Kalau gua dulu kuning dulu. Ya kan beda ya. Beda. Terus kuning strip, habis itu hijau strip. Masuk ke coklat banyak juga. Coklat strip. Nah, paling tinggi warna putih paling tinggi ya itu untuk tingkatan sabuk paling tinggi hitam ya. Nah sabuk hitam, cuman di sabuk hitam sendiri pun juga ada lagi tingkatannya. Oh, ada tingkatannya lagi. Iya, dan 1 dan 2 dan 3 dan seterusnya. Itu strip itu bedanya apa? Nama yang bukan strip. Kenapa nggak langsung ke sabuk yang beda warna aja? Kenapa harus ada strip lagi? Itu apa ya? Ibarat kata ya emang tingkatannya begitu sih. Emang tingkatannya begitu dalam artian itu menandakan dalam artian yang udah strip itu berarti dia udah berhak untuk naik udah siap ke sabuk berikutnya gitu. Oh, ya. Berarti kalau udah masuk strip berarti udah lebih harus ini lagi, lebih matang lagi untuk naik. Jadi kayak misalkan tadi kuning, terus kuning strip, ya kan? Nah, berarti kuning itu buat perkenalan. Oh nih, kita di sabuk kuning seperti ini latihannya. Gitu. Naik untuk naik ke tingkat selanjutnya, sabuk selanjutnya itu pasti keras, ya kan? Lebih keras lagi. Nah sebelum itu menggunakan di kuning strip dulu. Oh gitu. Itu sih ya, itu alasan gue doang sih. Sebenarnya sih gue juga gak tahu. Wah ini sesat dong ini. Cuma sih itu yang gue tahu ya. Ini yang gue tahu. Jadi kalau misalkan ada yang lebih paham, ya bisa jelaskan gitu. Komentar di bawah ya. Bisa komentar di bawah. Ini hanya pendapat gue pribadi. Oke. Misalnya nih, gini dia udah masuk nih ke tahap naik sabuk. Sabuk tiba-tiba dia ternyata ilmunya masih turun lagi gitu, bisa turun lagi nggak sabuknya? Kalau untuk sabuk enggak tetap aja segitu ya. Jadi kalau misalnya dia masih kurang itu ilmu pemahamannya,
udah stuck di situ aja dulu, belum bisa Iya. naik ya. Iya, jadi yang tadi gue bilang ya, kita belajar diri ini apa sih, ya itu aja gitu. Cuman membedakan itu dari tingkat ke tingkatan. Jadi pemahaman kita akan bela diri itu gitu. Ya kan? Kedewasaan kita dalam bela diri itu. Misal ketika kita masih belajar baru awal-awalnya ya kan, masuk set, kita ada tadi karate ya kan, latihan itu ada rasa tersendiri, rasa bangga sendiri, wah seneng gue ikut karate nih. Kalau yang bagi hobi ya, nah dia merasa seneng ya kan, gerakan masih acung curang tapi udah banyak yang so gitu. Apalagi naik ke tingkat selanjutnya ya kan, dia akan merasa wah udah lulus ujian, makin tinggi ya kan. Itu kebanyakan semakin tinggi orang biasanya itu udah sampai tingkatan hijau atau biru, hijau atau coklat, itu biasa masih tanam menteng, biasa merasa diri bangga gitu ya. merasa wah gua bisa nih ya kan, dari yang bisa nendangin masih gerakan satu tendangan ya kan udah bisa ya kan. Nah dia merasa berkata masih panas lah darahnya, apalagi anak muda ya kan. Nah itu pasti